Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sarpras di Dapodik ya, yaitu bagaimana caranya kita menambah sebuah ruang baru atau bangunan baru di Dapodik dengan benar ya. Tapi sebelum itu teman-teman harus paham dulu konsep dari sebuah bangunan dan ruang itu sendiri. Di sini saya sudah memberikan dua contoh atau dua perbedaan antara bangunan yang sebenarnya bersatu atau bangunan yang berdiri sendiri ya. Nah, di sini yang nomor pertama adalah contoh sebuah bangunan, satu bangunan untuk banyak ruangan ya. Jadi di sini kan karena bangunannya satu ya, satu gandeng begitu ya, kalau mikirnya seperti itu, cara menambah ruangnya tentunya langsung saja ke menu ruang dan tambah ruang yang ingin ditambahkan. Nah, ini untuk menentukan menambah ruang di dalam sekolah yang satu bangunan seperti ini. Kemudian contoh yang kedua adalah bangunan yang sendiri-sendiri per ruang, misalnya kantor bangunannya sendiri, kelas bangunannya sendiri, UKS bangunannya sendiri, TU bangunannya sendiri. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh sekolah SMP Negeri 1 Gumelar ya. Saya ambil dari Google Earth teman-teman sebagai sampel. Ini bangunan ini kelas misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini ruang kantor, ruang TU begitu teman-teman ya. Jadi saya akan langsung memberikan tutorialnya untuk dua konsep ini teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah cara menambah ruangan untuk yang satu bangunan. Ini sama persis dengan sekolah saya. Sekolah saya menggunakan konsep bahwa dalam satu sekolah itu saya menggunakan satu bangunan ya. Walaupun pada nyatanya memang sekolah saya itu bentuknya hampir seperti ini ya. Ada beberapa kelas yang terpisah, tapi dalam dapodingnya saya menyatukan namanya itu, nama lingkungannya adalah dalam satu bangunan SMK Islam Bina Nusantara. Agar kalau kita mau menambah ruang itu kita tinggal langsung masuk ke menu ruang tanpa membuat bangunannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang konsep pertama ini teman-teman silakan ke menu ruang di sini, kemudian silakan cari ruang apa yang mau ditambahkan. Bisa ruang kelas, ruang capsek, ruang lab atau lainnya. Nah, saya sampelnya di sini akan menambahkan sebuah ruang di ruang UKS ya. Di sini kan UKS-nya belum ada. Jadi saya klik langsung di menu ruang, klik tambah seperti ini. Kemudian kita cari ruang UKS ya. Kalau tidak ada di halaman satu, tinggal slide saja ke halaman kedua. Nah, ini ada ruang UKS ya. Bangunannya karena satu ya tentunya bangunan SMK Islam Bina Nusantara ya. Ini konsep pertama, kode ruangnya bebas, RUKS misalnya, nama ruang ya ruang UKS, kemudian lantainya lantai 1 atau lantai 2 begitu ya. Ini panjangnya misalnya 4, lebarnya 3 misal seperti itu, luasnya tentunya 12. Nah, yang lainnya teman-teman boleh isi atau boleh tidak. Saya klik simpan langsung seperti ini. Kemudian setelah menambah ruang UKS, tentu kita harus menentukan ruang itu kondisinya bagus atau tidak ya. Jadi kita klik di sini nama ruangnya kita klik, kemudian kita klik kondisi ruang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diklik simpan dan tutup. Tidak perlu mengisi ini, tidak masalah teman-teman ya. Kemudian teman-teman mungkin bertanya kenapa di sini sudah ada kerusakan padahal itu bangunan baru, ruangan baru. Nah, karena ruang ini ikut di satu bangunan SMK ya. Bangunan ini namanya bangunan SMK di mana tanah dan bangunan ini yang diklik tanah, klik bangunan, kondisinya saya memilih rusak merata 20%. Maka setiap ruangan yang ada di bangunan SMK itu akan mengalami kerusakan yang sama, tingkat kerusakan yang sama, yaitu 20% ya. Kalau saya klik yang lainnya tentu akan naik seperti ini, rusak berat ya. Kalau saya pilih rusak ringan saja, simpan dan tutup ya. Ini gagal karena tidak ada perubahan. Nah, kita kembali ke ruang.
biar teman-teman jelas. Makanya mbok nanti bertanya, kok ruangan baru sudah ada kerusakannya begitu ya. Nah, di sini terlihat seperti ini, langsung simpan dan tutup saja. Kemudian teman-teman bisa langsung ke validasi lokal untuk menentukan apakah Sarpraznya ada yang invalid atau tidak. Ternyata tidak ya teman-teman ya. Jadi proses penambahan ruang untuk konsep yang satu ini berhasil teman-teman. Caranya cukup seperti itu ya. Tinggal nanti menambahkan alat di dalam ruangan itu, ya tinggal tambah saja alat apa saja yang ada di dalam ruangan sesuai dengan video saya yang ini. Kalau ini cara menghapus alat ya. Berarti nanti saya buatkan cara menambah alat ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk konsep penambahan ruangan di dalam satu bangunan. Teman-teman bisa cek saja dapodiknya apakah bangunannya satu atau banyak ya. Nah, selanjutnya kita ke konsep kedua, yaitu bagaimana sih caranya menambah bangunan sendiri-sendiri per ruang ya. Jadi kita akan menambah sebuah bangunan UKS tapi dia bangunannya sendiri ya teman-teman, sehingga kerusakannya itu tidak mengikuti kerusakan bangunan lainnya ya. Seperti di keterangan di sini bahwa cara menambahnya adalah tentu harus ke menu tanah dan bangunan dulu, baru buat ruang menggunakan bangunan baru itu. Langsung ke sini. Kita ke menu tanah dan bangunan, kemudian kita pilih tanah ya, karena tanah tentunya satu ya logikanya ya. Kemudian tanah, nah di sini bangunannya kita tambah ya. Jenis prasarana tentu kita memilih bangunan. Namanya ya itu tadi bangunan UKS misal ya. Panjangnya berapa? Tadi saya isi panjangnya 4, lebarnya 3 ya. Luas tapak bangunannya saya isi 12, kepemilikan milik, kemudian tahun dibangun, luas lapak bangun tidak boleh dari luas tersedia tanah 0 meter. Oh iya. Oke, ini kosongi saja dulu. Ini luas tapak bangunannya karena saya tanahnya itu sudah dipakai semua ini teman-teman ya. Jadi harus diedit dulu nanti. Nah, seperti ini kita tinggal isi saja tahun dibangunnya berapa ya. Tahun dibangunnya 2021 misalnya seperti ini. Tanggal SK-nya misalnya SK berdiri bangunannya sekarang ya. Kita tinggal klik simpan saja. Seperti ini, maka bangunan UKS sudah ada. Ini baru bangunannya ya. Belum ruangannya teman-teman ya. Tinggal kita klik ruang. Di sini ruang. Sebentar, tadi Mbok ada yang bertanya kenapa teman-teman ini ya ruangannya itu di nol. Ini tidak masalah teman-teman ya. Luas tapaknya di nol kan enggak masalah teman-teman. Oke, kita ke menu ruang. Selanjutnya kita klik di sini ya. Karena saya menambahkan ruang UKS, tentunya saya pilih ruang penunjang. Kita klik tambah. Nah, di sini jenis prasarananya kita cari ruang UKS lagi ya, ruang UKS. Nah, bangunannya itu bangunan UKS kita pakainya ya. Kode ruangnya misalnya RUKS ya. Nama ruangnya ruang UKS new misalnya, biar membedakan teman-teman yang tadi dibuat ya. Panjang lebarnya boleh diisi, boleh tidak. Ini kalau yang ada bintang seperti ini wajib, kalau yang tidak ada bintang tidak wajib diisi ya. Kita klik simpan saja. Kemudian berarti ini ada ya, berbeda ya teman-teman ya. Ini bangunan khusus UKS. Nah, ini yang tadi pertama saya pakai ya. Untuk tutorial pertama, ini tutorial kedua. Nah, di sini sama persis seperti tadi, kondisi ruangnya kita isi. Kenapa ini tidak bisa diisi ya, teman-teman? Karena di tanah dan bangunannya itu juga belum mengisi kondisi ruangan ini. Jadi di bangunan UKS-nya kita juga klik kondisinya ya. Nah, seperti ini misalnya tidak ada kerusakan karena bangunan baru, tinggal simpan dan tutup saja. Kita ke menu ruang lagi, kita ke ruang UKS lagi, kondisi ruang. Nah, setelah itu baru bisa diisi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini tingkat kerusakannya 0%. Karena apa? Karena ini bangunan baru, dia berdiri sendiri, tidak ikut dengan bangunan SMK tadi. Maka tinggal simpan dan tutup, selanjutnya selesai. Tinggal menambah alat-alat yang ada di dalam UKS. Teman-teman bisa buktikan dengan di validasi lokal, kita refresh seperti ini. Nah, ini ya, ada invalid karena panjang ruangnya harap diisi katanya. Panjang ruang UKS, lebar ruang UKS. Oh, ternyata sekarang diwajibkan diisi. Tinggal diisi saja di ruangnya,
ruang UKS, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini panjangnya 4, lebarnya 3, kita simpan. Oke, kita ke validasi lokal lagi, kita refresh. Nah, hilang invalidnya ya, berarti penambahan ruangnya sudah benar. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk konsep bagaimana menambah ruang baru di dalam Dapodik. Atau misalnya kalian dapat bantuan atau apapun, kalau bangunannya berdiri sendiri, enaknya pakai konsep ini ya. Sehingga nanti kerusakannya tidak mengikuti bangunan yang sudah ada. Tapi kalau memang bangunannya bergabung seperti ini ya, ya, boleh pakai cara yang ini, satu bangunan untuk banyak ruang ya. Kalau saya sih aslinya seperti ini, aslinya bisa-bisa, tapi saya memakai konsep ini. Boleh nggak sih? Ya boleh saja, cuma ya itu resikonya kalau bangunannya mengalami kerusakan sedikit, maka setiap ruangan akan mengalami kerusakan yang sama berdasarkan data bangunannya ya. Kalau mau sih sebenarnya dibuatnya seperti ini teman-teman ya. Kalau bisa ya dibuat secara real apa yang ada di sekolah kalian. Begitu ya teman-teman ya, untuk masalah penambahan ruang baru dengan dua konsep yang berbeda. Semoga saya menjelaskannya cukup jelas dan tidak ada yang salah dalam mengikuti teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tidak bosan saya mengingatkan untuk like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel Ngapakpedia yang belum subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir adalah salam kebesaran kita, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.